Assalamualaikum, selamat datang di kampanye praktik baik mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 di mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Veronica Unun P. Magister Pendidikan. Perkenalkan, saya Edi Suranto dengan NIM 23215200029 PGSD 01 PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, di mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Video ini saya buat guna menempuh ujian akhir semester dengan channel YouTube Edi Suranto. Video pembelajaran ini membahas penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, ZPD, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 SDN Godok 1. Adapun langkah yang saya lakukan dalam praktik mengajar kali ini adalah yang pertama observasi guna memahami karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar, yang kedua merumuskan masalah. Yang ketiga menyusun modul ajar, yang keempat membuat media pembelajaran, yang kelima proses pembelajaran, yang keenam evaluasi dan yang terakhir menyusun laporan. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-perlahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga akhirnya peserta didik menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Kondisi awal yang saya dapati setelah beberapa waktu melakukan observasi kepada peserta didik dan lingkungan belajar dengan sumber data sebagai berikut. Pertama, pengamatan langsung. Yang kedua dengan nilai rapot dan nilai ulangan harian. Yang ketiga dengan wawancara kepada guru kelas dan kepala sekolah. Dan berikut rangkuman kondisi awal observasi. Yang pertama, peserta didik terbagi menjadi beberapa tingkatan, dengan kriteria mudah memahami dan sebaliknya, mudah mengingat dan mudah lupa. Yang kedua, tidak fokus ketika guru memberikan materi. Yang ketiga, suasana kelas yang kurang kondusif dikarenakan peserta didik sering bercanda sendiri ataupun dengan temannya. Yang keempat, kebutuhan belajar yang beragam seperti ada yang gemar membaca, melihat gambar ataupun mendengarkan. Yang kelima, daya tangkap dan respon yang beragam. Yang keenam, mata pelajaran yang kurang menarik. Yang ketujuh, media pembelajaran yang kurang menarik peserta didik. Dan yang terakhir, perlunya pengaitan materi dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Dengan melihat kondisi awal tersebut, sebagai guru memberikan beberapa scaffolding yang saya kira tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang pertama, ice breaking yang dikaitkan dengan pembelajaran. Yang kedua, motivasi dalam kesiapan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, bimbingan individu maupun kelompok. Yang keempat, pembelajaran yang berdiferensiasi yang menghargai dan menampung keberagaman. Yang kelima, media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam, mata pelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan. Yang ketujuh, evaluasi dalam pembelajaran. Yang terakhir, refleksi di akhir pembelajaran. Proses pembelajaran kali ini saya implementasikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban di lingkungan rumah, masyarakat dan sekolah di kelas 5. Dengan kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh hak dan kewajiban di rumah dan sekolah sesuai budaya atau perilaku yang sering dilakukan. Dengan profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai: 1. Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. 2. Mengidentifikasi hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. 3. Mengidentifikasi penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk lengkapnya seperti media yang digunakan, asesmen yang saya berikan, saya paparkan dalam modul ajar yang telah saya susun dan bisa di-download dalam link di deskripsi. Berikut beberapa contoh saat saya mengajar di kelas dalam menerapkan scaffolding kepada peserta didik kelas 5 dengan materi hak dan kewajiban. Video lengkapnya ada di link deskripsi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita membuat perjanjian dulu. Kalau Pak Edi sedang bicara, kalian harus mendengarkan. Ketika kalian berbicara di depan, Pak Edi juga mendengarkan kalian. Itu berarti tandanya apa? Kita seimbang, jadi saling menghargai. Mau belajar apapun dengan siapapun, gurunya siapapun, yang di depan kita siapapun, kita harus saling menghargai. Contohnya orang sender-sender, orang ngobrol karo koncone, fokus ke depan, itu namanya kita menghargai lawan bicara. Seperti itu ya. Apalagi ini konteksnya kita mencari ilmu. Mencari ilmu itu untuk apa toh, anak-anak? Ayo, ada yang tahu mencari ilmu itu gunanya untuk apa? Ayo, gunanya untuk apa? Pintar. Selain pintar juga untuk bermanfaat. Kira-kira sudah ada yang bermanfaat nggak ilmu kalian selama ini? Sudah loh. Contoh, kalian bisa membaca, bisa ngaji. Itu untuk manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kalian dan orang tua. Karena itu salah satunya apa? Wujud kalian berbakti kepada orang tua dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Makanya ojo celelek, gojek dewe, tutuk bangku. Nah itu nggak boleh ketika ada guru yang menerangkan seperti itu ya. Dipahami anak-anak? Cek enak sih mainan baru. Nah seperti itu. Tuh, sekarang mainannya Pak Edi. Misal 1, ini harus pakai bahasa Jawa kali 3 sekawan, gitu ya. Pokoknya kalau temannya habis bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah nanti yang kelaru maju ke depan jawab pertanyaan. Yo dimulai dari kan kelas belakang, nanti ke sana ya. Yo. Nah maju, 3, ayo maju. Nah 2 berarti 3. Hah? Yo berarti contoh ya seperti itu ya. Yo ulang. 1, 2, 3. Loh, maju, ayo harus maju. Ayo nggak apa-apa. Tak cari temen sih, loh. Nggak, nanti ini maju bertiga kan 4 orang dong, nyari 4 orang. 4, yo 5. Ini 1 udah 2 orang. Ulang lagi dari sini 1. Lima bangsa 3 orang, kurang 1 lagi ya. Sudah ya. Berarti 1, 2, 3, orang 1 lagi. Mulai dari angka 1. Nah, 4 orang maju. Nanti Pak Edi bantuin jawab. Ayo 4 orang maju. Yang salah tadi maju semuanya. Maju ke depan. Ayo, berani maju. Anak kelas 5 kan anak hebat. Ayo, yang salah tadi siapa aja? 1, 2, 3. Ayo, yang lagi perempuan 2, laki-laki 2 siapa? Nah, berbaris di sini loh. Kan soalnya di situ, berbarisnya di sini. Nah, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Ayo, 4 orang ini diskusi. Tahu nggak? Hak itu apa?
jawab temennya loh. Hak itu apa? Ada di sana. Hak itu apa? Tadi loh. Sesuatu yang harus diterima. Ulang. Hak itu apa? Sesuatu yang harus diterima. Kalau kewajibannya, kebalikannya, sesuatu yang harus kita lakukan. Ulangi. Hak itu apa? Sesuatu yang harus diterima. Kalau kewajiban, sesuatu harus dilakukan. Ulangi. Sampai bisa loh. Dibantu teman-temannya. Hak itu apa teman-teman? Nah, kewajiban apa? Nah, pintar mau kembali ke tempat. Sudah berani tepuk tangan. Ini belum loh ya. Tepuk tangan buat yang laki-laki sudah berani maju. Yang kedua, soalnya siapa yang harus melakukan hak dan kewajiban di rumah dan sekolah? Siapa aja pelaku hak dan kewajiban? Ayo diskusi. Anggota keluarga ada siapa aja? Siapa?